Seorang sahabat bertanya, apa makna yauma nad'u kulla unasin bi imamihim? Bukan pertanyaan ketidaktahuan, tapi sebuah pertanyaan mengetahui Imam Hussein dengan seluruh kemuliaan. Ini bayangan saya, bagaimana menaikkan hak itu. Mengetahui Imam Hussein alaihissalam dengan sepenuh kemuliaan imam yang tidak membeda-bedakan siapapun di antara mereka. Seperti yang terjadi pada kafilah syuhada, satu demi satu imam angkat, imam bawa ke tenda imam, tidak ada beda. Mengetahui kemuliaan akhlak seperti itu, mau tidak mau kita, kalau saya, akan dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana mungkin orang serendah saya, orang sehina saya akan digabungkan bersama imam semulia Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Para sahabat imam itu bertanya karena mereka yakin melihat kemuliaan imam dan mereka melihat diri mereka. Bagaimana mungkin sehina saya beroleh kemuliaan disuruh bersama imam semulia itu? Itu mengapa mereka bertanya, apa makna hari disuruh bersama imam? Karena ada terbersit, bagaimana mungkin kita tahu diri kita. Kafa binafsika yauma hasiban. Kita yang berkumpul sekarang ini tentu semua berharap menisbatkan diri bergabung dengan imam kita. Tapi semakin mengetahui kemuliaan al-maksumin, semakin tumbuh keraguan. Saya selalu terharu teringat Allahyarham kedua orang tua, karena setiap kali berziarah, setiap kali bergabung di majelis-majelis kecintaan keluarga Nabi SAW, saya selalu bertanya, ya Allah, amalan apa yang aku lakukan sehingga aku antarkan cahaya cinta keluarga Nabi itu dalam hatiku? Kalau lihat amalan-amalan, tidak ada satupun amalan yang pantas, tidak, untuk beroleh kecintaan keluarga Nabi alaihi mafdhul tahiyati wa taslim. Yang saya tahu, ini doa orang tua, doa ayah kita, doa ibu kita yang memberi jalan. Mereka berdoa, ya Allah, Rabbana hab lana minas shalihin. Doa mereka diijabah dan cahaya cinta membersih dalam hati kita yang tidak akan pernah padam selamanya. Hatta bahkan ketika para sahabat imam itu menjaga imam pada saat sholat, dua diantaranya gugur, yang satu imam tangkap sebelum jatuh dari berdirinya setelah menjaga imam sholat itu. Dan apa kalimat yang disampaikan oleh sahabat ini? Karena tahu bagaimana mungkin menunaikan hak Imam Hussein alaihissalam, tidak akan mungkin bisa menunaikan hak imam itu dengan seadil-adilnya. Ketika ia terjatuh menjadi satu di antara dua nama, beberapa nama yang disebut oleh Imam Zaman dalam ziarah Nahiyah secara khusus, dia bertanya, ketika jatuh itu dia bertanya pada imam dan imam memeluknya. Apa pertanyaannya? Kalimat terakhir yang keluar dari lisannya, kalimat itu adalah awafaitu, wahai imam, apakah aku sudah setia pada janjiku? Yang diingat pada saat-saat terakhir itu adalah kekhawatiran dia kalau tidak setia pada baiatnya, ketakutan dia kalau tidak dapat menaikkan hak kemuliaan yang diterima dari imam, kebaikan yang diterima dari imam. Yang ia khawatirkan, itu padahal puluhan anak panah sudah tertancap di tubuhnya, tetap dia tanya, sudahkah aku setia ya imam? Sudahkah aku setia? Dan imam menjawab, anta amami fil jannah, engkau mendahuluiku di surga. Kalimat yang imam sampaikan, kemuliaan apa lagi bagi seorang pengikut mendengar imam zamannya menyampaikan seperti itu.
Bagaimana mungkin kita menaikkan keadilan dengan yang semestinya? Hatta berkali-kali pun kita hadir di majlis saja, tidak akan sanggup menaikkan satu tetes darah para syuhada di Karbala. Bagaimana mungkin menaikkan hak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah, sallallahu alayka adada ma fi ilmillahi labbaik. Labbaik da'i Allah labbaik. In kana lam yujibka badani inda istighathati wa lisani inda istinsari, faqad ajabaka qalbi wa sam'i wa basari. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Salam bagimu wahai Abu Abdillah Husain, salam bagimu seluas ilmu Allah. Kami datang menjawab seruanmu, kami datang menjawab panggilanmu. Kalaulah tidak menjawabmu, tubuh kami, kaki kami, tangan kami ketika engkau menyeru kami. Sungguh telah menjawabmu hati kami, pendengaran kami, dan penglihatan kami. Bagaimana mungkin menunaikan hak hari Abi Abdillah, sedangkan kepada Imam Husain disampaikan la yaumin kayaumika ya Aba Abdillah. Tidak akan pernah ada hari seperti harimu ya Aba Abdillah. Ketika Imam Hasan alaihissalam terbaring tanpa daya dan racun menjalar di seluruh tubuhnya, Imam Husain duduk di samping saudaranya. Ia menangis. Imam Husain menangis. Melihat Imam Husain menangis, Al-Hasan bertanya lembut, "Mengapa kau menangis, saudaraku?" Imam Husain berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis padahal saudaraku diracun dan disakiti?" Al-Hasan menjawab, "Walaupun mereka racun, tapi kini apapun yang aku inginkan aku dapatkan. Keluargaku berkumpul bersamaku. Bila aku kehausan, mereka memberiku minuman. Tapi ya Aba Abdillah, la yaumin kayaumik. Tiada hari seperti harimu. Berkumpul di sekitarmu nanti 30.000 orang yang mengaku umat kakekmu. Mereka bersekutu untuk membunuhmu dan menumpahkan darahmu. Air yang ditahan darimu, la yaumin kayaumika ya Aba Abdillah." Zainab, saudari tersayang, mempersembahkan kedua putranya untuk gugur di medan juang. Ketika mereka berdua syahid, Imam Husain menggendongnya, membawanya ke depan tenda, meletakkan kedua jasad itu perlahan. Semua perempuan menangis, tapi Sayyidah Zainab tidak tampak terlihat di tengah-tengah mereka. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Maulati, junjunganku, mengapa engkau tidak menjemput jasad putramu?" Sayyidah Zainab berkata, "Aku tidak ingin Husain melihatku berduka." Bagaimana mungkin menunaikan hak para syuhada di Karbala? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin menaikkan hak para syuhada di Karbala? Bagaimana mungkin kami tidak menangis setiap ada orang yang meninggal di antara kami? Kami akan antarkan mereka dengan penuh perkhidmatan. Kami akan mandikan, kami akan kafani, kami akan sholatkan, kami akan antarkan mereka ke kuburan. Ya Rasulullah, bagaimana dahulu Husainmu sayang. Di Madinah setelah Asyura, Sayyidatina Rubab, ibunda dari Sayyidah Sukainah dan Hazrat Ali Asgar, terlihat sering berlama-lama
di bawah panas matahari. Seseorang berkata kepadanya, "Maulati, junjunganku, kemarilah, jangan berlama-lama di bawah panas matahari. Duduklah di bawah teduh pohon kurma." Sayyidina Rubab menolak. Tangisannya semakin menjadi. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku duduk tenang di bawah teduh pohon kurma, sedang tubuh Sayyidus Syuhada terpanggang di atas panas pasir Karbala, dibakar terik sinar sang surya. Ampuni kami ya Allah, sedikit saja panas menepak kami berlari mencari tempat yang teduh, mencari perlindungan." Dalam perjalanan menuju Karbala, menuju Syria, menuju Syam, kafilah keluarga Imam Sajjad alaihissalatu wassalam singgah di padang Karbala. Berhadapan sekali lagi dengan padang penuh derita. Tapi pada saat yang sama mereka punya kesempatan untuk mengumikan jasad Al-Husain setelah 3 hari dibiarkan. Imam Sajjad alaihissalam menggendong tubuh mulia itu. Ya Allah, betapa berat derita Imam Sajjad. Pantaslah ma'udi ata'amun illa baka, tidak pernah dihidangkan makanan atau minuman melainkan Imam Sajjad akan menangis 20 tahun lamanya. Ketika hendak mengebumikan Imam Husain, Imam Sajjad menggali tanah dengan tangan beliau sendiri. Keluarga yang tersisa tidak kuasa menahan duka. Mereka menangis dan mengagungkan munajat cinta, doa kerinduan, doa kehilangan. Tetapi di dalam pusara As-Sajjad terpekur begitu lama. Apa yang menahannya begitu lama? Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rahmah, kelak para imam dari keluargamu mengajarkan kepada kami bagaimana caranya mengantarkan jenazah ke pekuburan. Begitu penuh dengan penghormatan, begitu takzim, khidmat dan memuliakan. Bila ada jenazah dibaringkan di liang lahat, hadapkan wajahnya ke arah kiblat. Buka sedikit kain kafannya, sentuhkan pipinya yang satu ke tanah, dan cium pipinya yang lain dengan lembut. Lalu balurkan tanah di atasnya dengan penuh kehormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rahmah, itulah mengapa As-Sajjad berlama-lama di bawah sana, di pusara Sayyidus Syuhada. Bagaimana ia harus memberikan penghormatan yang terakhir. Wajah yang mana yang harus ia hadapkan ke Baitullah? Pipi yang mana yang harus ia sentuhkan ke tanah? Kepala yang mana yang harus dengan lembut ia baringkan? Kepala mana yang harus ia cium penuh keharuan? Seorang tentara memeriksa Imam Sajjad seakan ingin memaksanya untuk cepat naik ke atas. Khalifah tidak bisa menunggu, pikirnya. Tapi tiba-tiba ia tertegun, ia terdiam, ia tidak sanggup berkata sepatah kata pun. Di bawah sana, dalam lahat yang mendekap tubuh suci Sayyidus Syuhada, As-Sajjad bergelimang tangis dan doa. Ia memberikan penghormatan yang terakhir, pelan-pelan, dengan penuh perkhidmatan. As-Sajjad mengecup lingkar leher Al-Husain. Leher itu ya Nabi Allah yang sering kau cium. Leher itu ya Rasulullah yang sangat engkau kenali. As-Sajjad menciumi leher bersimbah darah sedikit demi sedikit, sekecup demi sekecup, melingkar dari titik yang satu bertemu dengan titik yang lain. Ya Allah, ya Rasulullah, ampunilah kami. Bagaimana mungkin menunaikan hak para syuhada? Bagaimana mungkin menunaikan hak a'immah? Bagaimana mungkin menunaikan hak baginda Nabi dan keluarga yang suci? Assalamualaikum ya Aba Abdillah.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين إلى يوم القيامة وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز معكم فوزا عظيما. Wa'afu minkum. Bapak semua terima kasih atas berkenan berziarah bersama dari tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik pertolongan kepada saudara kita di Palestina, kesembuhan bagi yang sakit, jalan keluar dari setiap kesulitan. Semoga Allah Ta'ala perbaiki yang rusak dalam urusan kaum muslimin. Allah Ta'ala persatukan barisan kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala meluaskan kasih sayangnya untuk kita dengan memanjangkan usia para guru kita, para maroji kita, para ulama, terkhusus Sayyidul Qa'id Hafizahullah. Kita doakan Allah Ta'ala luaskan kasih sayangnya untuk kita dengan panjang usia para ulama kita. Dan Allah Ta'ala segerakan insyaAllah kehadiran Maulana Sahibil Asr wal Zaman arwahuna wa rabbul alamin abiturabi maqdamir fiha. Mohon maaf dan batin, tapi doa selalu izinkan untuk membacakan, mengajak ibu dan bapak mengantarkan ummul kitab bagi para guru kita almarhumin yang telah mendoakan dan menanamkan kecintaan a'immah al-maksumin, kecintaan pada Sayyidah Fatimah baginda Nabi dalam hati kita, para ulama. Barakatuh ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.